Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua STAI PDI Jeneponto, yang kami muliakan Ketua Yayasan, pimpinan pondok, sahabat saya Sasalahi, beliau seperti adik saya dari Mesir sampai sini, kami sama-sama di Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Kebetulan saya dipercayakan sebagai ketua umumnya. Yang mulia pimpinan pondok dikasih kelompok. Waalaikumsalam. Para dosen dan para mahasiswa yang saya muliakan. Pertama-tama perlu kita tahu bahwa sesungguhnya di Sulawesi Selatan ini organisasi yang terbesar itu adalah Darul Da'wah wal Irsyad. Jadi organisasi yang terbesar di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur, adalah Darul Da'wah wal Irsyad. Kita memiliki pondok pesantren dan madrasah ribuan, STAI bertebaran. Hanya saja perlu memang dikelola dengan baik. Kita cemburu dengan NU dan Muhammadiyah. Di Makassar itu Pak Kiai, itu jauh lebih dulu STAI PDI Makassar berbanding dengan Unismu. Tapi sekarang ini bukan tandingannya lagi. Unismu sudah punya fakultas kedokteran, bangunannya berapa lantai, sudah punya rumah sakit dan sebagainya. STAI PDI masih terpojok di pinggir sana, di lorong-lorong. Padahal kita organisasi terbesar di Indonesia Timur. Oleh karena itu, dalam kepengurusan ini kita ingin mengelola DDI ini dengan sebaik mungkin. Kalau kita bisa mengembalikan semangat yang telah dibangun oleh para ulama-ulama, tokoh-tokoh Sulawesi Selatan, khususnya adalah Kalena Dirgumta Ki Haji Abdul Rahman Nambodane, yang tanpa kenal lelah mengembangkan DDI dari pelosok-pelosok sampai dengan di kota-kota. Kalau DDI di Sulawesi Selatan ini bisa kita kelola dengan baik, maka saya kira DDI di wilayah-wilayah lain itu akan juga baik. Sebab DDI ini lahir di Sulawesi Selatan, basis utamanya adalah di Sulawesi Selatan. Tapi sayangnya hari ini, karena mungkin kita loyalitas kita yang kurang, ke DDI yang kita yang belum mapan, sehingga masih banyak pejabat-pejabat yang tidak paham dengan DDI.
Kemarin ketika kami audiensi dengan gubernur dan beberapa stafnya, ternyata beliau tidak kenal yang namanya DDI. Yang dia kenal Pondok Pesantren Mangkoso. Terpaksa kami menjelaskan bahwa Mangkoso itu adalah salah satu di antara bagian daripada DDI, salah satu di antara pondok pesantren yang ada di DDI. Baru beliau paham. Dan kami jelaskan bahwa DDI ini merupakan basis terbesar organisasi di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, para mahasiswa, perlu ditanamkan dalam diri kita secara psikologi bahwa kita terbesar. Ini dulu perlu ditanamkan dalam jiwa kita bahwa kita terbesar. Karena persoalan utama umat itu adalah ketika masalah psikologinya rusak. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin memajukan umat Islam, maka yang dibangun dulu psikologinya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi mentalnya harus mental terbaik. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian umat Islam menjadi umat yang terbaik di muka bumi, menjadi sumber peradaban. Kota-kotanya kemudian menjadi kota-kota keilmuan, kota-kota peradaban. Mulai daripada Madinah, pindah ke Syam, ke Baghdad, sampai ke Andalusia sana, menjadi pusat-pusat peradaban umat Islam. Karena dari awal yang dibangun adalah psikologi. Bangsa Indonesia juga demikian. Bangsa Indonesia juga dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Nah, jadi anak sekalian, jangan ada yang minder karena ber-DDI. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah organisasi yang terbesar di Indonesia Timur. Mental kita harus mental terbesar. Tidak boleh kita hanya karena di pojok-pojok di Jeneponto ini lalu kita merasa kerdil. Tidak boleh. Tapi kita adalah mental yang terbaik, mental yang organisasi yang terbesar di Sulawesi Selatan. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagaimana DDI. Jadi itu bermula dari sejarah yang panjang. Ketika pada saat itu di Najd sana, Muhammad bin Abdul Wahab yang pada abad ke-18 merupakan sosok yang dakwanya ditolak di mana-mana, sehingga kemudian di Najd dia bertemu dengan seorang raja yang bernama Muhammad bin Saud, lalu melakukan aliansi politik. Ada kerjasama politik antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Lalu kemudian keduanya berjuang, lalu berperang dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, dan kemudian menjadi besar. Tetapi tidak lama kemudian Turki Utsmani mengirimkan pasukan yang besar lalu menghancurkan kekuatan yang telah dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud. Tetapi dalam Perang Dunia Kedua, saya memulai sejarahnya secara panjang. Dalam Perang Dunia Kedua, keluarga daripada Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Wahab adalah bersekutu dengan Inggris, sehingga kemudian ketika dalam Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu, maka kemudian kembali berkuasa keluarga Muhammad bin Saud, dan pada tahun 1900-an lebih berdirilah kembali kemudian negara Saudi Arabia. Yang saya ingin katakan adalah bahwa di sekitar Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi dulu dihuni oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
Ada Al-Bantani, ada Al-Farifani, kemudian ada As-Sambasi, dan berbagai macam ulama-ulama Ahlussunnah yang mengajar di sekitar pelataran Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Lalu kemudian dengan adanya paham Wahabisme ini merasuk di situ, kemudian mengusir ulama-ulama, dan itulah penyebabnya banyak ulama-ulama Nusantara yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah kembali ke negaranya. Termasuk kita di Sulawesi, banyak ulama-ulama kita yang kembali ke sini, diantaranya adalah Alina Berkurta Kiai Haji As'ad, pendiri As'adiyah Sengkang. Ada juga Kiai Haji Abdurrahman Firdaus kalau saya tidak salah, yang kemudian menetap di Parepare, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi justru dengan itu kemudian berdirilah organisasi-organisasi yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Di Lombok ada Nahdlatul Watan, ada Al-Wasaliyah, dan khusus di Sulawesi Selatan ini ada Darul Da'wah wal Irsyad yang biasa disingkat dengan Ad-Dariyah. Bagaimana situasi dan suasana di tanah air pada saat itu? Pada tahun 1947, suasana di Sulawesi Selatan cukup menegangkan Bapak dan Ibu dan adik sekalian. Dengan masuknya kembali Belanda yang membonceng di Sekutu dan terjadi pembantaian besar-besaran di Sulawesi oleh Westerling dengan korban 40.000 jiwa, maka kemudian pendidikan dan para ulama diincar di Sulawesi Selatan ini. Sehingga ulama-ulama kita dari berbagai penjuru di Sulawesi Selatan, ada yang dari Mandar, ada yang dari Sidrap, ada yang dari Parepare, ada yang dari Sopeng, mungkin juga ada yang dari Jeneponto pada saat itu. Itu kemudian bersatu padu melakukan maulid besar-besaran, maulid akbar, melakukan maulid akbar, dan mencari tempat yang paling strategis yang kira-kira tidak bisa terlacak oleh penjajah, tidak bisa terlacak oleh Belanda pada saat itu. Maka salah satunya tempat yang dilihat aman adalah Sopeng, karena daerah pegunungan, dia daerah yang kecil, aman. Maka bersepakatlah para ulama tersebut untuk melakukan maulid sekaligus musyawarah ahli ulama Sulawesi Selatan di Sopeng pada tahun 1947, mulai hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Situasi yang kedua pada saat itu, di tengah-tengah masyarakat muncul berbagai macam paham-paham yang meresahkan masyarakat. Di mana-mana ada kemudian aliran-aliran tarekat Batiniyah. Jadi banyak aliran tarekat Batiniyah. Sudah mulai juga muncul pengaruh-pengaruh pemikiran Barat, liberal dan sebagainya. Sehingga ini juga yang melatar belakangi berkumpulnya para ulama di Sopeng. Jadi di samping ada gangguan keamanan untuk NKRI ini, di tengah-tengah masyarakat juga timbul perdebatan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, musyawarah alim ulama di Sopeng pada tahun 1947 bersepakat kemudian mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Darul Da'wah wal Irsyad. Darul Da'wah wal Irsyad ini namanya ada beberapa nama yang diusulkan, termasuk Urwatul Wuthqa diusulkan, Al-Furqan diusulkan, tetapi yang diterima adalah Darul Da'wah wal Irsyad yang diusulkan oleh Syekh Abdurrahman Firdaus. Syekh Abdurrahman Firdaus, karena beliau adalah pengembara di beberapa kota, dan beliau tahu persis di Mesir juga Muhammad Rashid Rida yang muridnya Muhammad Abduh juga mendirikan organisasi yang juga namanya Darul Da'wah wal Irsyad.
Jadi Darud Dakwah Wal Irsyad ini diambil dari nama organisasi yang didirikan oleh Muhammad Rashid Ridha, di mana Muhammad Rashid Ridha mendirikan Darud Dakwah Wal Irsyad ini juga untuk menjembatani dua pemikiran yang ekstrim di Mesir, pemikiran yang literalis nasi, yang tidak mau mentawil dan sebagainya, dan kemudian aliran yang terlalu rasional. Nah, semangat dari inilah sehingga kemudian usulan daripada Kiai Abdurrahman Firdaus inilah yang diterima di musyawarah alim ulama di Sopeng, yaitu Darud Dakwah Wal Irsyad, terdiri daripada 3 Darud Dakwah Wal Irsyad. Darud ini artinya rumah, tempat. Kalau kita terjemahkan sekarang mungkin pondok pesantren, stay DDI, madrasah-madrasah, itu Darud tempatnya. Ad-da'wah adalah bagaimana warga DDI ini melakukan dakwah. Yang ada yang keliru sebenarnya pemahaman kita. Dakwah itu terkadang kita arahkan kepada umat Islam. Padahal sesungguhnya dakwah itu adalah memperkenalkan Islam kepada masyarakat yang belum mengenal Islam. Jadi dakwah itu bagaimana kita memperkenalkan Islam. Jadi salah satu di antara tanggung jawab kita warga DKI adalah bagaimana memperkenalkan Islam kepada orang yang belum paham dengan Islam. Itu dakwah. Tapi untuk yang sudah beragama Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah dakwahnya. Wal irsyad, irsyad adalah tempat membimbing, mengayomi bagaimana mengaplikasikan Islam itu dengan baik lewat pendidikan. Oleh karena itu, organisasi Darud Dakwah Wal Irsyad adalah organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Sehingga pada saat itu yang disepakati menjadi ketua adalah Alena Andre Buruntan Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Adik-adikku sekalian, nah beliau ini sesungguhnya jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 1938 itu sudah mendirikan MAI di Mangkoso, Madrasah Arabiyah Islamiyah. Jadi tahun 1938 sudah ada MAI di Mangkoso yang didirikan oleh Andre Burunta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale setelah penguasa di Sopeng Triada meminta kepada Andre Burunta As'ad, seorang ulama, dan kemudian melalui dialog yang alot maka kemudian Alena Andre Burunta Kiai Abdurrahman dikirim ke Mangkoso. Nah, karena Burunta ini terpilih sebagai ketua DDI, maka langkah-langkah yang diambilkan adalah mendirikan seluruh MAI, termasuk Mangkoso. Jadi Mangkoso kemudian dirubah menjadi Darud Dakwah Wal Irsyad, dan seluruh cabang-cabang daripada MAI pun juga oleh Andre Burunta dirubah menjadi Darud Dakwah Wal Irsyad. Maka bertebaranlah kemudian pondok-pondok pesantren Darud Dakwah Wal Irsyad di seluruh pelosok Sulawesi Selatan ini. Nah, kemudian perjalanannya cukup panjang DDI ini. Kemudian Burunta diangkat menjadi kadi di, kalau tidak salah, di Maluku Tasik. Lalu kemudian Burunta menyerahkan DDI Mangkoso ini kepada murid terbaiknya, yaitu Alena Andre Burunta Amri Said, bapak orang tua daripada Burunta Farid Wadid. Lalu Burunta tinggal di Parepare, di samping bangun DDI di samping Masjid Raya Parepare, lalu kemudian di Ujung Baru, lalu kemudian terakhir di Ujung Laras. Dan pada tahun 1977 kalau tidak salah atau 76, kemudian terjadi politik di mana Burunta masuk bergabung di Golkar, sehingga ditinggalkan oleh murid-muridnya, sehingga sangat sedih Burunta, bahkan pernah berniat mau pergi ke Kalimantan, tapi oleh Bupati Medan kemudian dipanggil ke Bilalang. Lalu di sana Burunta kemudian mendirikan pondok pesantren
pindah ke Kebalangan, lalu di sana mendirikan pondok pesantren Kebalangan. Ya, yang sampai sekarang ini adalah anak beliau yang menjadi pimpinan pondok pesantren di sana. Anak-anakku sekalian, jadi DDI itu adalah satu organisasi yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam pengkaderan itu, ini yang barangkali perlu diperkuat. Karena ternyata di beberapa tempat ketika saya menanyakan tentang pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah, hampir tidak ada yang bisa memahaminya dengan baik dengan kader. Baik kader daripada DDI maupun kader daripada NU sendiri. Oleh karena itu sangat penting kita mengenal dulu yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah sebagai suatu organisasi yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi pendirinya bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok mayoritas muslim dari masa ke masa sampai sekarang. Jadi barat sungai Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sungai besar. Jadi mulai daripada para sahabat, mayoritas umat Islam adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Turun ke tabi'in, mayoritas tabi'in adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Turun ke tabi'in, mayoritas tabi'in adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kelompok mayoritas sampai sekarang ini Ahlussunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah kebesarannya ini, ibarat sungai ada paling kecil yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah aliran sempalan yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dikenallah kemudian Khawarij misalnya yang keluar dari kelompok besar umat Islam, ada Syiah yang keluar daripada kelompok besar umat Islam, ada Jabariyah yang keluar dari kelompok besar umat Islam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok besar umat Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini terdiri dari beberapa kata, ahlun, sunnah, dan jamaah. Ahlun ini adalah keluarga, yaitu kelompok yang besar. Sunnah itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian jamaah adalah tidak melepaskan diri dari kelompok mayoritas. Jadi begitu ada kelompok yang eksklusif, kelompok-kelompok kecil yang membatasi diri, tidak mau bergaul dengan kelompok besar, itu berarti terkeluar daripada pendefinisian Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Jadi kalau ada kelompok-kelompok kecil yang keluar daripada mayoritas umat Islam, itu berarti terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abbasiyah muncullah kemudian yang kuat itu Mu'tazilah. Beberapa tahun lamanya, lalu tidak lama kemudian tampillah Abu Hasan Al-Asy'ari membuat alasan-alasan, bantahan-bantahan yang membela Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dikenallah Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai tokoh utama Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, akidah kita dalam DDI itu adalah kembali mengikuti paham-paham yang dikembangkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah, khususnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Salah satu diantaranya adalah sifat 13. Karena dalam buku akidah kita ada sifat 13, ada sifat 20. Sebenarnya sifat 20 itu pengulangan saja yang 7 itu. Yang aslinya itu sifat 13. Karena sifat ma'nawiyah pengulangan daripada sifat ma'ani. Sifat 13 ini adalah merupakan suatu ijtihad ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya ulama-ulama Asy'ariyah yang begitu luar biasa. Karena sifat 13 ini adalah cerminan
bagaimana Tuhan yang kita sembah itu ada sangat berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang lain. Jadi ini yang perlu diberi pemahaman. Misalnya ketika sifat pertama, sifat nafsiah itu adalah wujud, maka ini adalah bantahan kepada ateis. Ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Oleh karena itu kita memberikan dalil-dalil yang kuat tentang adanya Tuhan. Dan sifat 13 itu adanya Tuhan. Dan bisa kita menggunakan dari logika, bisa juga dengan menggunakan hal-hal yang rasional. Seperti contoh misalnya bahwa betul ada Tuhan, bahwa siapa yang sanggup menciptakan bau badan manusia. Bau badan manusia ini mulai dari pada Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir itu tidak ada yang sama bau badannya. Meskipun yang saudara sebapak, saudara seibu, saudara sekandung, bahkan saudara kembar pun juga tidak ada satupun di dunia ini orang yang sama bau badannya. Percaya atau tidak? Tapi harus dikasih alasan. Hanya saja kita manusia ini terbatas penciuman kita. Kita ini hanya bisa membedakan bau itu beberapa jenis saja. Bahkan kalau masuk kita di toko parfum, bukan toko di pinggir jalan, masuk di mall-mall yang besar, belum pergi haji itu di kornes lantai 5 sampai lantai 8 itu parfum semua. Dijolek satu-satu. Satu kita teliti, kedua Bulgari, 3 Sikiwan, 4 Calvin Klein, 5 Ross, dan sebagainya. Sampai hitungan ke-10 rusak penciuman. Nanti dikasih bubuk kopi baru netral kembali penciuman. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan makhluk Allah Subhanahu wa taala banyak di luar sana yang kita anggap hina, tapi justru diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membedakan bau yang begitu banyak. Termasuk di antaranya anjing. Anjing itu bisa membedakan bau jutaan bau. Sehingga kalau terjadi suatu tindakan kriminal di suatu tempat, biasanya polisi datang memberikan polis lain atau garis polisi. Tidak boleh orang masuk dalam. Pertama, tidak boleh bercampur bau sidik jari, dan yang kedua, tidak boleh bercampur bau badan. Kemudian datang anjing pelacak, cium bau di situ, dilepas dia pergi cari pelakunya. Meskipun dia berkumpul dalam jutaan orang, anjing pasti mendapatkan. Seandainya dalam jutaan orang itu ada 2 orang yang sama bau badannya, geleng-geleng kepala itu anjing. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala ada kekuatan yang menciptakan bau badan seluruh manusia ini berbeda. Siapa gerangan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menciptakan. Itulah wujud Tuhan. Kidam misalnya, dan seterusnya misalnya kidam dan bakal. Tuhan kita adalah terdahulu dan kekal. Ya Tuhan yang kalian sembah bagaimana? Ternyata Tuhan yang tidak sembah tidak lama kemudian lapuk, hancur. Berarti Tuhan kita jauh lebih hebat daripada Tuhan mereka. Tuhan kita maha mendengar, Tuhan mereka tuli misalnya. Berarti Tuhan kita jauh lebih hebat daripada Tuhan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sifat 13 itu adalah suatu ijtihad ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama sekali Abu Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya, yang menciptakan bagaimana sesungguhnya menghadirkan Tuhan itu sangat berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang lain. Ada hal yang penting Bapak dan Ibu. Ada juga dalam aliran teologi itu menganut paham 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang berbahaya ini adalah yang nomor 1, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini dalam paham mereka bahwa
pada peringkat tauhid rububiyah semua orang sama, baik dia muslim atau tidak, bahkan iblis sekalipun bertauhid rububiyah. Itulah alasan Muhammad bin Abdul Wahhab memerangi kerajaan-kerajaan yang lain sesamanya umat Islam karena menganggap bahwa mereka masih dalam tataran tauhid rububiyah, belum berpindah kepada tauhid uluhiyah. Ini yang perlu kita pahami itu. Ya. Jadi dari segi tauhid, dari segi akidah, DDI menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah yang ke Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Dari segi fikih kita adalah mengikuti 4 mazhab. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada yang bermazhab yang lain yang keluar daripada sini, itu berarti sudah keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pahami. Seperti mazhab Syiah dalam fikih. Atau ada yang tidak mau bermazhab, misalnya yang tidak mau bermazhab, langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal langsung kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah itu sangat berbahaya. Sebab kita belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang boleh langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah adalah ulama-ulama yang sampai pada taraf mujtahid. Tapi kita itu mesti merujuk pendapat ulama-ulama, termasuk ulama mazhab. Sebab kalau kita semua kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah tanpa kembali merujuk pendapat ulama-ulama, akan lahir justru ribuan mazhab di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan kekacauan karena semua akan memberikan perspektif sesuai dengan pemahamannya terhadap Al-Quran. Jadi keliru itu kalau mengatakan langsung kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, itu berbahaya Bapak Ibu. Justru bisa menjadi sesat karena itu sangat berbahaya. Ya. Contoh misalnya hadis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adabul iman. Ya, kalau begitu supaya iman kita termasuk kita orang yang kuat, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, harus kita rubah dengan tangan kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya kalau semua kita mau terlibat merubah kemungkaran itu. Yang harus ditahu adalah kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ada kemungkaran yang tingkatannya adalah negara, ada kemungkaran yang tingkatannya adalah kabupaten, ada kemungkaran yang tingkatnya adalah suatu organisasi, ada kemungkaran yang tingkatnya keluarga. Maka yang paling cocok diterapkan adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketika kemungkaran adalah peringkat negara, jangan kita semua terlibat, tapi yang harus terlibat di situ adalah aparat negara, baru bisa damai. Tapi kalau kemungkaran itu dalam keluarga kita, jangan juga menunggu aparat negara untuk masuk ke situ, selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu. Nah, inilah pemahaman seperti ini, kita pasti merujuk kepada pendapat para ulama. Kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran, wa qatilul musyrikin kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh, habis kacau balau. Ayat ini berlaku pada ayat peperangan dan sebagainya. Jadi dari segi mazhab kita kembali kepada 4 mazhab itu dalam rangka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, istinbat al-ahkam min al-adillah. Dari segi tasawuf, jadi itu kemudian tasawuf sunni, ya, karena justru kehadiran diri itu adalah dalam rangka mengkanter aliran-aliran tarekat batiniah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Yang tidak mau lagi sholat karena sudah sampai pada hakikat, yang tidak mau lagi berwudu karena dianggap jenis tertentu,
Jadi memalukan rasanya, tidak pernah lagi batal wudunya dan sebagainya. DDI lahir kemudian mengembangkan tasawuf sunni, tasawufnya Al-Junaidi, tasawufnya Imam Al-Ghazali dan sebagainya, yang tasawuf yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi pemahaman terhadap sahabat, DDI mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita sangat menghormati para sahabat baginda Rasulullah SAW, sehingga kita senantiasa menambah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Maka terkeluarlah dari sini kelompok Syiah yang biasa mencaci maki para sahabat, bahkan mencaci maki istri baginda Rasulullah SAW. Jadi DDI hadir untuk mengkanter pemikiran-pemikiran itu. Dan yang paling penting, keagamaan DDI itu adalah wasatiyah. Wasatiyah adariyah. Jadi kalau menurut PP itu ada ukhuwah adariyah, ada juga wasatiyah adariyah. Kita adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Darul Da'wah wal Ihsan yang selalu berpikiran wasatiyah, selalu mengutamakan keseimbangan. Tidak boleh kita berlebihan, tidak boleh ekstrim kanan, juga tidak boleh ekstrim kiri. Tapi kita adalah penganut agama yang mengajarkan keseimbangan kita. Kita kemudian melakukan komunikasi dengan baik dengan pemerintah, melakukan komunikasi dengan baik dengan sesama kita. Kita bukan kelompok yang eksklusif yang tertutup dari dunia luar. Tidak boleh kita melebih-lebihkan sesuatu yang sunnah dinaikkan menjadi wajib, atau yang makruh dijadikan haram. Tapi kita sebagai wasatiyah adariyah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang haram ditempatkan pada yang haram, yang sunnah ditempatkan pada yang sunnah, yang makruh ditempatkan pada yang makruh. Kita tidak menempatkan yang makruh itu pada yang haram, dan tidak menempatkan yang sunnah itu pada yang wajib. Contoh misalnya, dalam mazhab Syafi'i, muka dengan tangan itu bukan aurat. Tapi kalau ada yang mau pakai cadar, tidak menjadi masalah. Yang penting tidak menyalahkan orang yang tidak pakai cadar. Tidak boleh kita mengatakan cadar itu wajib. Tidak boleh kita melebihkan sesuatu lebih daripada tempatnya. Itu namanya wasatiyah. Wasatiyah adariyah. Tidak boleh kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena itu bermakna adalah tafrid atau ifrat, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kehadiran DDI adalah bagaimana meramu kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, menyatukan antara blok kiri dan blok kanan. Itu misi kita. Kehidupan beragama yang damai, yang aman, yang menyeluruh. Jadi salah satu ciri utama warga DDI adalah berpikiran wasatiyah. Tidak boleh kemudian kita mencaci maki pemerintah dan sebagainya, tapi kita berkewajiban untuk memberi nasihat. Memberi nasihat, karena dalam pemahaman wasatiyah adariyah, pemimpin yang bejat itu masih jauh lebih bagus berbanding kekosongan pemimpin. Coba lihat sekarang Irak bagaimana. Pada saat Saddam Hussein dicaci maki dan seterusnya, begitu diruntuhkan, tidak ada lagi pemimpin yang baik, justru kemudian Baghdad menjadi hancur. Bagaimana Libya? Libya pada masa Gaddafi, rumah gratis, pendidikan gratis, tapi ada saja yang mengocok-ocok itu masyarakat sehingga membenci Gaddafi, lalu kemudian mengundang orang asing, ditumpangkan Gaddafi. Apa yang terjadi? Penyesalan yang terjadi bagi warga Libya sekarang. Kita sebagai DDI yang lahir dalam mempertahankan kemerdekaan, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Tapi kita berkewajiban, kalau ada pemimpin-pemimpin yang kita anggap keliru, kita berkewajiban untuk menyampaikan nasihat secara bijaksana, secara baik, bukan mengata-katainya, bukan hujatnya. Sebab kita berpaham, laisa minna man lam yarham sabirana wa yuqir kabirana.
bukan dari golongan kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang tidak menghormati yang tua, yang besar, pemimpinnya, dan tidak menyayangi yang kecil, rakyatnya, mahasiswanya, dan seterusnya. Jadi kalau mahasiswa DKI ya mesti hormat pada dosennya, yang dosen mesti jangan membuat masalah-masalah yang menghambat penyelesaian anak-anak. Jangan sampai di beberapa perguruan tinggi, kau kangkang itu dituju dosennya, itu sudah hilang sifat-sifat wasatiyah yang ada di masyarakat. Banyak sekarang perguruan tinggi masuk ruangan, mahasiswanya mau kangkang kaki, dituju dosennya. Di mana keberkahan pengetahuan? Semua guru di demo kecuali guru mengaji. Bahkan SD pun sudah belajar juga demo sekarang. Yang terakhir rektor lagi yang demo. Jadi itu ya, itu sekilas tentang kejadian bahwa yang harus ditanamkan oleh anakku bahwa kita ini organisasi yang terbesar. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan, kemudian untuk membangun organisasi yang besar ini pada jalurnya, yang kemudian kita terwujud bukan saja besar dari segi massa, bukan saja besar dari segi pesantren, bukan saja besar dari segi banyaknya stay, tetapi juga kita besar secara ekonomi, besar dari secara organisasi yang teratur dengan baik, dan besar dalam dakwah dan sebagainya. Sekiranya seperti saya sampaikan, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, wa billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.